ada yang hilang. Oke. Kita mulai ya. Mbak Rati, Mbak Sofia, Mbak Susi, Mbak Endah. Oh ya, saya mau ngecek ini yang udah ngumpulin PR. Mana PR? Mana PR? Mbak Rati, Mbak Sis, Mbak Susi, Mbak Ame, Mbak Fitri, Mbak Yeyen, Mas Dharma, Mbak Luna, Mbak Sofia. Mbak Endah sudah mengumpulkan PR-nya apa belum ya? Kalau misalkan yang belum, segera disusulkan ya. Oke, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Jadi mulainya bisa segera. Semuanya bisa mendengar suara saya? Bisa? Sip. Seperti biasa, kita sebelum masuk ke materinya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kelasnya nanti lancar, nggak ada gangguan teknis apapun nanti. Amin. Bismillah. Ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi perasaan ada 6 orang kok. Lainnya kenapa ya Mbak? Keputus kali ya. Oke. Ini Mbak Rati sudah, Mbak Sofia, Mbak Susi sudah, Mbak Endah minggu kemarin belum sempat masuk ya. Jadi kita ada PR. Apa Mbak Endah sudah mengerjakan? Kalau misalkan sudah, kasih tahu ya, soalnya saya belum menerima di inbox. Saya belum menerima di inbox. Jadi yang belum, silahkan disusulkan ya. Nama FB-nya apa, Pak? Kan biasanya beda, saya lupa namanya. Mana ya? Oh ya. Iya sudah. Kan beda Mbak, namanya saya jadi bingung. Mana tadi? Ya sudah saya rekap. Punyanya Mbak Amei. Ini dia. Nah ini dia. Oke. Oke, sip. Nah, untuk malam hari ini kita masih ngelanjut bab 3 ya. Bab 3 ini karena memang cukup banyak dari bab-bab yang lainnya, jadi agak panjang bahasannya. Masih ingat kan kemarin kita sudah belajar sistem koordinasi. Yang pertama itu saraf. Saya bukakan lagi ya. Bukan, salah. Ini. Jadi dalam bab 3 ini 3 bagian yang kita pelajari. Pertama saraf, ini sudah 2 minggu lalu. Yang minggu kemarin hormon sudah. Yang minggu ini tinggal alat indera. Ini mungkin bahasanya lebih singkat dari bahasan-bahasan yang sebelumnya. Jadi nanti kita bisa melanjutkan ke bab sedikit di bab selanjutnya.
Alat indera. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas di kelas 2. Iya nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah pernah dibahas di kelas 2. Jadi alat indera itu ada berapa macam? 4. Berarti bilang 4. Yang lain ada yang jawabannya beda. Alat indera ini kalau di kelas 2 dulu kita punya sebutan lain ya, namanya panca indera. Panca indera. Nah, Mbak Susi jawab 5. Oke, kita buktikan mana yang benar. Panca indera itu berasal dari kata panca, itu kan 5 indera, jadi inderanya ada 5 kurang 1 ya Mbak. Oke, sip. Nah, sip. Tapi masih ingat berarti masih yang kelas 2 dulu nggak hilang. Yang pertama apa? Mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga iya, berarti masih ingat kan? Yang ketiga lidah, keempat kulit, kelima hidung, ya kan? Gampangannya kita sebut dengan panca indera. Makanya berasal dari kata panca. Panca itu kan artinya 5. Nah, jadi biar kita lebih gampang ingatnya, oh berarti alat indera ada 5 dong, kan namanya panca indera. Apa aja ya? Semuanya ini kalau diperhatikan hampir semuanya ada di bagian kepala. Di bagian kepala semua ya. Kalau kulit memang seluruh tubuh ada, tapi bagian kepala juga tetap ada kan ya? Iya benar Mbak Rati. Kelas 1 ya? Bukan kelas 2 ya? Entahlah, pokoknya kalau nggak kelas 1, kelas 2 itu ya. Atau mungkin semester kemarin kali ya, pas masih kelas 2. Iya, memang ini dulu sudah pernah dibahas panca indera ini. Kalau dulu di kelas 1 itu kan bahasan 1 doang gitu ya, semester 3 ya, 6 tahun yang lalu, 6 bulan iya, wajar kalau udah lupa-lupa Mbak. Nah ini makanya, karena kita sekarang sudah kelas 9 alias kelas 3 SMP. Oh, 15 tahun masih sekolah beneran. Iya bener, udah lama ya sekolah benerannya 6 tahun lalu. Jadi kelas 3 ini kan seperti yang saya sampaikan beberapa kali, karena memang nanti kita juga ada ujian umum, ujian nasional, ujian sekolah, dimana ujian itu menguji semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3. Makanya materi-materi atau bab di kelas 3 ini nanti beberapa adalah pengulangan kelas 1 dan kelas 2. Nah, salah satunya ini. Di kelas 1 dulu kita pernah belajar panca indera. Sekarang di kelas 3 ini panca indera masuk pada kategori sistem koordinasi pada tubuh manusia. Jadi sistem koordinasi yang ada 3 tadi, saraf. Ini ya, saya tuliskan lagi ya, biar nggak lupa. Jadi bab sistem koordinasi ada 3 macam. Saraf sudah kita bahas, selesai. Hormon sudah selesai minggu kemarin. Sekarang indra. Nih, jangan sampai lupa. Kalau yang udah kelas 3 kayak gini, maksimalkan ketika di kelas ya. Jadi ketika punya waktu untuk masuk kelas, alhamdulillah kita masih diberi kelonggaran waktu, jadi sudah mendaftar sekolah dan bisa mengikuti kelasnya itu alhamdulillah. Makanya ketika
sudah punya waktu untuk masuk kelas, maksimalkan di kelas. Jadi kalau tutornya sedang menjelaskan, didengarkan sambil difahami gitu ya. Iya, alhamdulillah banget Mbak Rati, didengarkan sambil dipahami biar kita nggak sia-sia. Kalau cuma dengerin, mungkin kalau masih ada kerjaan nggak apa-apa sih, cuma dengerin doang. Kalau memang sedang longgar nih, dikasih waktu, didengarkan, dipahami. Nah kalau udah paham kan, jadi nanti kalau ujian tuh nggak perlu repot-repot, aduh belajar apa, karena kita udah paham, udah hafal gitu. Jadi kalau yang jam 9 malam itu udah benar-benar kosong, usahakan di kelasnya itu belajarnya serius gitu ya Mbak. Jadi tanya jawab sama tutornya, kalau ada yang bingung langsung tanya, nggak paham langsung instruksi gitu. Terus yang dijelaskan tutornya diperhatikan, dipahami gitu. Karena memang di sini kan kerja ya, jadi pagi sampai malam itu kan waktunya harus untuk kerja, nggak ada waktu lagi. Misalnya di kelas ini disia-siakan gitu, aduh sambil udah pokoknya dengerin aja, nggak masuk nggak apa-apa gitu kan, sayang. Jadi nanti kalau kita mau ujian mesti belajar lagi gitu kan. Makanya kalau memang alhamdulillah diberi waktu longgar, maksimalkan di kelasnya. Jadi biar kita nggak nambah waktu belajar lagi, kecuali kalau memang ada tugas ya dikerjakan gitu kan. Enak kalau sudah di kelas sudah paham, udah hafal, oh kalau mau ujian udah tinggal ngerjain aja gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, selamat malam. Selamat malam Rani, selamat malam Mbak Luna. Langsung bergabung ya, kita baru mulai kok. Nah, jadi seperti itu ya tipsnya supaya lebih memaksimalkan waktu kita gitu. Oke? Malam hari ini yang kita bahas adalah panca indera. Mungkin ini lebih gampang dan lebih singkat dari bahasan 2 minggu yang lalu, minggu kemarin juga. Kalau 2 minggu yang lalu itu kan saraf, agak ribet ya, ada gambar-gambarnya, perbedaan saraf ini, prosesnya begini. Kemarin juga hormon itu macamnya banyak banget, akibatnya ini itu gitu ya. Nah yang malam ini bagian panca indera ini cukup gampang dan mungkin teman-teman udah banyak yang hafal gitu. Kita mulai dengan panca indera yang pertama. Panca indera yang pertama ini mata kita. Jadi kalau ini udah di luar kepala ya, mata berarti indera penglihatan, jelas kan? Mata indera penglihatan, udah pasti. Nah mata kita ini itu sebenarnya bentuknya seperti ini, bulat sampai ke dalam, tapi yang kita bisa lihat kan cuma separuh aja itu ya, cuma separuh, tapi gambar aslinya itu seperti ini. Bagian pertama dari yang paling luar ini kita punya otot mata di sini. Jadi di sini ada otot mata yang bisa menggerak-gerakkan mata kita, bisa, karena ada otot mata kita bisa memejamkan, bisa membuka lebar, membuka sipit, bisa ngelirik, bisa kedip-kedip juga. Nah itu karena adanya otot mata. Terus agak ke bawah sini, ini bagian paling luar, ini namanya kornea. Bagian paling luar ini namanya kornea. Lalu yang agak dalam, yang di tengah-tengah ini sebenarnya ada warna hitam di sini. Ini namanya pupil. Nah, kalau yang di antara pupil ada di atas dan di bawah ini namanya iris. Terus yang
yang biasanya warnanya ada coklat, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna hitam juga, ini adalah lensa mata. Ini yang biasanya bisa membedakan penduduk dari belahan dunia sebelah mana gitu ya. Kalau orang belahan dunia bagian barat, mungkin orang barat sana kan ada yang lensa matanya biru-biru, ijo-ijo gitu ya. Kalau kita mah hitam doang kayaknya ya. Kayak robot. Bagus loh mbak, cantik ya. Kalau kita apa ya, boleh coba mbak-mbak ini kan lagi di kamar ya, mungkin di sebelahnya ada kaca, coba ngaca deh, itu lensa matanya warna apa ya mbak? Kok saya kok coklat jelek gini ya? Ada yang warnanya biru. Ungu. Serius mbak? Coklat, iya saya juga coklat jelek gini ya mbak. Pink. Beneran pink. Ada yang pink beneran, Mbak Susi pink, Mbak Endah ungu, cantik banget dong ya. Mbak Endah tuh ungu. Ada yang pink lagi. Kalau pink nggak ada kayaknya mbak, adanya biru, hijau, coklat, hitam. Bagus dong. Kalau pakai lensa mata itu tergantung orangnya mbak Rati. Jadi ada yang memang cocok, kan itu ada yang buat minus, lensa yang buat minus itu kalau memang cocok ya udah pakai itu aja, nggak perlu pakai kacamata. Tapi kalau yang nggak cocok ya mungkin tambah buram atau gimana. Kuning ada nggak ya? Lagi sakit mata ada kayaknya mbak Sofia. Nggak ada mbak, adanya cuma biru, hijau, terus coklat sama hitam. Kalau lensa mata yang dijual di toko-toko itu warna pink, ungu juga ada mbak, semua warna ada. Itu nggak cocok berarti mbak Lenda. Ya memang tergantung orangnya, ada yang cocok, ada yang enggak. Kalau nggak cocok jangan diteruskan, nanti matanya iritasi. Kan namanya tubuh orang beda-beda ya, ada yang cocok dengan alat ini, itu kan alat dari luar gitu, jadi kalau dipasang di tubuh kita cocok-cocokan. Nah ya bisa jadi malah merah kalau nggak cocok. Oke lanjut ya. Jadi bagian yang ini namanya lensa mata. Lensa mata ini yang bisa berbeda-beda tiap orang, jadi warna-warnanya bisa macam-macam. Selamat malam Mas Dharma, silakan langsung bergabung. Nah kemudian yang bagian kuning ini kurang nih sebenarnya. Bagian kuning ini namanya badan bening, ini kan bagian yang paling besar ini namanya badan bening. Lalu yang di ujung sini yang menghubungkan antara cahaya yang ditangkap mata dengan saraf itu namanya retina. Jadi retina itu ada di belakang sini. Kemudian retina ini yang menghubungkan dengan saraf menuju ke otak. Kalau ditinjau lagi, diingat-ingat lagi, dari mulai saraf, hormon, dan indera, ini semuanya berhubungan dengan otak, ya nggak? Pasti semuanya berhubungan dengan otak, karena memang pusat dari sistem koordinasi ini berada pada otak, yaitu saraf otak ya, saraf pusat otak, ya kan? Karena istilahnya kepala koordinatornya itu si otak ini, makanya semuanya pasti nanti bagian-bagiannya itu ada yang menuju ke otak seperti ini, saraf. Nah ini saraf ini kan menuju ke otak gitu. Jadi gitu ya bagian-bagiannya mata. Nah mata ini termasuk panca indera yang cukup sensitif. Jadi dia kena debu, kena
air atau apa gitu kan bisa gampang perih dan lain sebagainya gitu. Makanya itu kita punya alis, kita punya bulu mata, itu adalah tujuannya melindungi mata kita dari berbagai macam serangan dari luar, bisa debu, hujan misalkan. Kalau kita nggak punya bulu mata aja, nggak punya bulu mata, itu kan kalau ada air kan pasti langsung masuk ke mata, nggak ada yang menadahi kan ya. Kalau ada debu juga, itu kan kalau misal kita nggak sengaja pas lagi melek gitu ya, lagi melek, kalau nutup kan bisa aja terlindung. Kalau pas lagi melek ada angin, debu gitu kan langsung masuk kalau nggak ada pelindungnya bulu mata. Nah, jadi semuanya itu punya fungsinya masing-masing. Bagian tubuh kita ini nggak ada yang tidak berguna istilahnya. Semuanya punya fungsi masing-masing, meskipun sekecil bulu mata, setipis bulu-bulu di tubuh itu semuanya punya fungsi gitu kan ya. Nah, jadi memang Allah ini menciptakan kita benar-benar sempurna banget. Bagian terkecil apapun pasti ada fungsinya. Gitu. Oke? Bagian luar mata. Nah, ini dia. Alis mata berfungsi menahan keringat dari dahi agar tidak masuk ke mata. Alis mata ini fungsinya juga menahan keringat. Kalau lagi keringetan, karena ada alisnya kan jadi belok tuh. Kelopak mata atas dan kelopak mata bawah berfungsi melindungi mata dari sinar matahari dan dari debu atau benda. Nggak cuma debu ya, bisa benda juga, itu hewan-hewan apa itu yang suka masuk mata. Kelenjar air mata menghasilkan air mata yang berfungsi untuk membasahi bola mata, membersihkan mata dari debu atau benda asing. Jadi meskipun air mata itu jangan diremehkan ya, air mata itu sangat penting. Kalau misalkan kita jarang atau matanya itu produksi air matanya kurang, itu bisa jadi kering loh. Jadi matanya ini kering, perih, kayak gitu. Kalau air matanya ini ya standar, setiap hari bisa mengeluarkan gitu, bola matanya terjaga basah. Nah, makanya itu tetap stabil gitu, nggak terlalu kering kan, makanya sehat. Mungkin salah satu permasalahan mata yang paling umum itu adalah minus. Itu memang sudah wajar sih, tiap orang kan pasti punya. Jadi kemampuan retina yang tadi tiap orang itu beda-beda. Kalau dia minus, itu bayangan yang jatuh dari pupil itu jatuhnya di sini, jadi belum nyampe di retina. Makanya dibantu dengan lensa. Kalau sudah ada lensa itu, jadi bayangannya bisa jatuh tepat di retina. Kalau sudah tepat di retina, baru bisa disalurkan ke saraf. Kita bisa tahu, oh ngelihat apa ya tadi, ngelihat cicak, oh ngelihat ada makanan gitu. Pernah periksa nggak Mbak Rati punya minus? Biasanya kalau orang minus ya sewajarnya memang iya sih, kalau jauh ya pasti buram gitu. Dan minus itu kan macem-macem, maksudnya tiap orang tuh beda. Ada yang cuma sedikit, ada yang banyak, minus cuma minus 1, atau ada yang sampai minus 8, minus 10 gitu. Nah, kalau memang itu dari dulu, ya mungkin memang minus, aslinya minus, bisa diperiksakan. Kalau minus cukup dites aja udah bisa dites, kayak ada alatnya gitu ya Mbak, di dokter mata itu udah tahu, oh kamu minus gini, kamu minus gini gitu. Kalau melihatnya kelamaan mungkin Mbak Sofia, kalau kelamaan agak buram itu matanya lelah tandanya. Kalau memang dari awal udah buram, ya bisa jadi minus. Sebenarnya minus itu bukan sesuatu hal yang berbahaya sih, banyak banget kan ya, wajar banyak yang menderita minus. Tapi memang agak menyusahkan gitu. Jadi kalau nggak pakai kacamata
dia jadi buram. Minus 3,00 ya Mas Dharma. Ya mungkin nggak masalah sih, nggak berbahaya, cuman ya itu jadi agak repot gitu ya, pakai kacamata sakit, pakai lensa. Nah iya, kalau Mbak Indah ini berarti matanya agak sensitif. Kalau dengan benda elektronik nggak bisa terlalu lama gitu ya, itu bukan minus. Kalau itu memang gampang lelah, matanya gampang lelah itu, gampang lelah. Jadi memang harusnya tidak terlalu lama menggunakan barang-barang elektronik, karena semua barang-barang di depan kita ini kayak laptop, TV, HP, apalagi HP yang canggih-canggih itu ya, itu kan semuanya mengandung radiasi, sinar radiasi. Nah, untuk mata yang sensitif, yang gampang lelah, itu kalau terlalu lama bisa jadi pusing, terus buram gitu. Nah ya, pusing kan ya, memang itu adalah pengaruh dari radiasi. Jadi ceritanya gini ya, ini kan barang elektronik, semuanya itu memancarkan namanya sinar radiasi. Nah ini kalau mengenai mata kita, aduh matanya jelek lagi nih, kalau memang matanya itu sensitif, nggak bisa terlalu lama. Oh iya, benar iya benar Mbak Rati. Kalau di tempat terang ini kan bisa memancar ke yang lainnya, tapi kalau di tempat gelap itu fokusnya cuma di beberapa arah aja, jadi bebannya lebih berat gitu istilahnya. Makanya resiko untuk kena mata kita itu justru lebih besar. Ya mungkin kadang sih mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau, gimana orang mau belajar kok ya mau nggak mau di depan laptop, mau menghubungi teman-teman, mau berkomunikasi sama teman-teman, mau nggak mau kan main HP terus gitu. Tapi kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, ya sedikit demi sedikit dikurangi. Maksudnya kalau udah nggak ada perlu, mending ditaruh aja gitu. nunggu sambil main gitu ya Mbak. Iya, mau nggak mau ya. Tapi kalau memang kok berpengaruh, kok jadi gampang pusing ya, gampang perih atau gimana, ya jangan sering-sering gitu aja, dikurangi aja. Bahaya banget sih enggak, tapi memang ada dampaknya gitu kan ya, jadi sering pusing atau jadi agak buram gitu. Nah kalau yang memang dari dulu seringnya ngelihat benda yang jauh itu buram, tulisan kecil-kecil nggak terlalu kelihatan, itu paling minus, mesti dikasih tahu dokter. Jadi minusnya berapa. Nanti kalau memang bisa pakai kacamata, disesuaikan. Jadi kacamatanya ini untuk minus 3 gitu mungkin. Kayak Mas Dharma tadi kan minus 3. Ada yang minusnya mungkin cuma 1, ya udah pakai kacamata yang cuma minus 1 gitu. Oh, bisa disembuhkan itu Mbak. Tapi nggak bisa cepet, mesti bertahap memang. Bisa disembuhkan juga Mbak Sofia. Nah, kalau yang tidak ada masalah dengan mata, tidak ada masalah sama sekali gitu ya, sebaiknya dijaga benar-benar. Jadi kayak sering-sering merelaksasikan mata, direfreshingkan matanya, ngelihat yang hijau-hijau maksudnya itu Mbak, di taman gitu, maksudnya tumbuh-tumbuhan, bukan hijau-hijau yang lain. Bukan uang. Itu kan mengandung udara yang fresh gitu ya, jadi baik untuk merelaksasikan mata gitu.
Terus mungkin supaya nggak lebih bertambah lagi minusnya, mungkin kalau lagi sempet bikinlah jus wortel atau tomat gitu. Nggak menyembuhkan cepet sih, tapi bertahap bisa. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Kalau minus itu berarti bayangannya dia jatuhnya nggak tepat di retina, makanya agak buram kan, nggak tahu ini itu apa sih, tulisan apa ya, itu siapa yang datang ya, saya nggak kelihatan gitu. Jadi bayangan yang kita lihat itu jatuhnya nggak pas di retina, terus saraf ini nggak bisa menerjemahkan itu apa sih, nggak bisa. Makanya dibantu dengan kacamata minus 3 misalkan, itu fungsinya menempatkan bayangan bendanya jatuh di retina sini supaya bisa disalurkan ke saraf, jadi kita bisa melihat dengan jelas gitu. Prinsipnya adalah seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi terkait dengan indera penglihatan? Lanjut ya, lanjut dulu. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi cara kerja mata itu seperti ini. Ini kan benda nih. Ini akong ya. Akongnya ini kena sinar matahari. Kalau nggak ada sinar yang mengenai benda atau orang itu, kita nggak mungkin bisa lihat. Kayak di tempat gelap, kalau kita nggak bawa lampu, nggak bawa senter, nggak bawa apa-apa, kan kita nggak tahu di depan kita ada apa, nggak tahu di samping kanan kiri ada apa, nggak tahu, karena benda itu tidak dikenai cahaya. Kalau dikenai cahaya seperti ini, barulah lensa mata kita bisa menangkap, oh itu ada benda. Nah, benda apa itu direfleksikan sama mata ini ke tepat di retina. Retina tadi kan di sini ya, di ujung sini. Kemudian disalurkan ke otak untuk diterjemahkan ini itu benda apa. Nah, otak udah punya memori kan. Oh, yang seperti ini itu tadi kamu sedang melihat ada akong di depan kamu. Langsung bisa diterjemahkan oleh otak. Oh, yang saya lihat tadi akong. Tuh. Kalau misalkan yang buram itu bayangannya jatuhnya nggak di sini, tapi bisa di depan sini atau mungkin jauh di sini. Makanya perlu bantuan lensa yang bisa merefleksikan tepat bendanya jatuh di sini. Gitu. Jadi konsep atau cara kerja mata itu seperti ini. Bisa difahami? Kita lanjut ya. Tadi sudah mata. Sekarang indera yang kedua adalah telinga. Sebentar. Bagian-bagian telinga, mulai dari luar sini, ini adalah daun telinga. Kalau yang kita tahu atau kita bisa lihat, kita bisa sentuh, itu cuma sebagian kecil dari telinga ya, cuma ini aja, daunnya aja. Padahal di dalam telinga kita ini, kalau ditelusuri lagi, itu masih banyak bagian-bagian yang kita nggak bisa lihat. Pertama di sini ada lubang telinga, karena memang berlubang ya, jadi namanya lubang. Terus ada gendang telinga, bentuknya seperti gendang juga. Di sini ada tulang telinga, ini tulangnya tulang rawan, bentuknya adalah tulang rawan. Nah, yang di sini ini adalah saluran Eustachius.
Saluran Eustachius ini menghubungkan antara telinga dengan rongga mulut dan hidung. Rongga mulut dan hidung. Pernah nggak ngerasa kalau telinganya kemasukan air atau hidungnya yang kemasukan air? Telinga yang kemasukan air nih. Itu kan di hidung kita terasa juga. Kayak ada lendir-lendir hidung kita itu terasa juga. Nah, kalau yang kemasukan air hidungnya, itu kan biasanya kita ngeluarin dari telinga itu bisa, ya nggak? Nah, itu karena telinga kita punya saluran Eustachius ini. Eustachius ini berhubungan langsung dengan rongga hidung. Nah, ya, benar, mendengung gitu ya, Mas. Karena memang antara hidung dan telinga kita itu ada saluran. Jadi nyambung gitu istilahnya. Makanya kalau di sini kena air, di hidung tuh juga kerasa gimana gitu, mendengung gimana gitu. Kalau yang hidungnya kena air, telinganya juga itu biasanya kan bisa dipukul-pukul samping kanan kiri gitu kan ya. Nah, itu karena memang di telinga ada namanya saluran Eustachius yang berhubungan langsung dengan hidung. Kemudian bagian selanjutnya, ini yang bagus ini, warnanya ungu ini disebut rumah siput. Jadi kalau bagian-bagian dalam panca indera kita itu sebagian besar namanya sesuai dengan bentuknya, ya kan? Ini kan daun, kayak daun telinga, karena ini lubang telinga. Ini yang mirip gendang, ya gendang telinga. Ada tulang rawan di sini, ya tulang telinga. Kemudian yang bentuknya mirip rumah siput, ya namanya rumah siput. Nah, kalau mata tadi yang bertugas menyalurkan bayangan ke otak adalah retina. Jadi intinya gini ya, saya catat ya. Itu retina. Kenapa di sini disebut bagian utama? Karena berfungsinya secara maksimal atau tidak sebuah indera itu ya tergantung dari satu bagian ini. Kayak yang tadi, bayangannya ini jatuhnya nggak pas di retina, maka dia bisa jadi minus sekian atau minus berapa, itu karena nggak sampai ke retina. Nah, kalau telinga itu yang bagian-bagian utama ini dia yang bertugas langsung menyalurkan ke saraf otak ya. Apa tadi? Rumah siput. Nah, seperti halnya retina, rumah siput juga bertugas menyalurkan suara langsung ke saraf otak. Makanya bagiannya di sini. Jadi yang paling dekat dengan saraf otak lah ya istilahnya. Nah, gendang ini kan bentuknya seperti ini ya. Ini bisa bermasalah kalau yang mungkin lanjut usia atau memang kelainan dari lahir, itu gendang telinganya tidak berfungsi gitu. Jadi masalahnya ada di sini. Kalau tadi cara kerja mata, sekarang ada juga cara kerja telinga. Berasal, iya silakan Mbak Ratih. Mondar-mandir. Ya nanti jatuh di ini dulu neneknya. Ya silakan, nggak apa-apa. Kan ada suara ini masuk melalui udara, jadi perantaranya kan udara, dia masuk ke telinga kita, kemudian gendang telinga ini bergetar. Jadi istilahnya yang menerima rangsangan berupa suara itu gendangnya ini, gendang telinga.
kemudian diteruskan oleh tulang-tulang pendengar telinga ke ujung syaraf. Diteruskan ke ujung syaraf tadi yang rumah siput, lalu sampailah ke otak. Disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat tahu kita mendengar apa sih, kita mendengar apa gitu. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Kalau mata tadi kan intinya di retina. Sekarang ini intinya di ujung saraf, atau tepatnya di sini adalah rumah siput di sini. Kayak gitu ya, hampir sama. Cuman kalau mata tadi kan yang ditangkap berupa benda, bayangan benda. Kalau ini adalah suara. Halo, selamat malam Mbak Nurjana. Silakan langsung bergabung ya. Jadi gitu ya. Kalau telinga ini sepertinya tidak sesensitif mata gitu ya. Kalau mata kan mungkin ada bisa jadi sering membuat pusing, terus agak perih, terus ada yang melihat sesuatu itu buram-buram. Kalau telinga ini ya paling bermasalahnya kalau lagi nggak dibersihkan gitu aja, jadi gerebek gitu ya. Tapi dia tidak sesensitif mata. Ada yang ditanyakan untuk telinga? Bisa difahami ya? Kalau sudah, kita lanjut ke hidung. Nah, hidung ini bagiannya tidak terlalu banyak. Ini ada lubangnya di sini kan ya. Ini ada tulang hidung. Nah, di sini ada serabut saraf pembau. Ya, silakan Mbak Rati. Udah aman ya neneknya? Aman. Di sini ada serabut saraf pembau, serabut saraf ke otak. Jadi untuk hidung bagian utamanya ada di serabut pembau. Serabut saraf pembau atau serabut pembau bisa. Silia itu bagian yang ini, bagian yang ujung-ujungnya. Nah, ini serabut-serabutnya. Ini yang menghubungkan langsung ke otak. Jadi kalau ada bau apa, bau sate apa, kare ya, itu yang menyalurkan bau. Jadi baunya yang dibawa itu harus mengenai ini dulu, serabut saraf pembau, barulah bisa dihantarkan ke otak. Oh, jadi kita tahu, oh yang tadi itu bau sate, yang di situ bau bakso gitu. Ini gampang ya, bagiannya cuma gini. Ada lubang di sini, tulang hidung, tulangnya tulang rawan juga, serabut saraf pembau, dan serabut saraf yang menghubungkan ke otak.
yang ujung-ujung ini namanya silia saraf pembau. Nah, di hidung ini selalu dilapisi atau selalu ada namanya lendir. Jadi di hidung kita itu selalu berlendir untuk supaya nggak kering. Kalau kering mungkin bisa pecah-pecah sakit gitu ya. Makanya di hidung ini dia selalu berlendir. Nah, udara yang masuk ke hidung atau bau-bauan apa itu kan dalam bentuk udara. Udara yang masuk ke hidung ini bisa jadi kotor. Udara itu kotor. Jadi meskipun tidak terlihat ya, di udara itu ada partikel-partikel yang mengandung kuman, mengandung bakteri, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, karena ada bakteri-bakteri itu, maka di hidung kita ini ada bulu-bulu. Bulu-bulu ini fungsinya adalah menyaring kotoran-kotoran yang masuk supaya nggak masuk ke bagian tubuh kita yang dalam. Ini kan semuanya berhubungan dengan otak, terus berhubungan dengan bagian yang lain. Makanya di sini ada bulu-bulu yang menyaring supaya kotorannya nggak masuk. Nah, oleh karena itu di hidung kita itu harus secara teratur dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, kotoran-kotoran yang tadi itu bisa nempel-nempel terus, mengering, nanti jadinya kotor banget ya kan. Makanya ngupil itu adalah kewajiban, minimal berapa kali sehari. Itu adalah salah satu langkah untuk menjaga kebersihan hidung. Jadi memang harus ngupil. Sampai ya sih, saya juga gak pernah menghitung. Maksudnya tiap hari itu pasti harus pernah. Kalau enggak, besoknya pasti udah numpuk soalnya ya kan Mas ya. Gak betah. Karena gak betah. Ya memang harus gitu Mbak. Itu menjaga kebersihan soalnya. Makanya kalau ada orang membersihkan hidung itu bukan berarti dia jorok, tapi justru dia suka kebersihan gitu ya. Tanpa sadar. Iya memang tanpa sadar. Udah refleks ya Mbak ya. Ini tadi sudah hidung serabut pembau. Oke. Halo Mbak Nurjana, sudah bisa dengar suara? Kalau mungkin sinyalnya agak rewel, mungkin susah, di logout dulu, jadi keluar dulu terus masuk lagi gitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut. Tadi mata sudah. Kalau cara kerja hidung hampir sama ya. Jadi menangkap ininya di serabut saraf pembau tadi. Mata sudah, telinga, hidung, sekarang adalah kulit. Jadi indera kita yang keempat adalah kulit. Nah, kulit ini meskipun kelihatannya tipis seperti ini, tapi sebenarnya dalam yang tipis itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari atas ini ada rambut. Ini ya, meskipun di kulit yang paling halus itu pasti ditumbuhi rambut. Meskipun itu cuma jarang-jarang dan sangat lembut, rambutnya sangat lembut, tapi itu sebenarnya tetap ada rambutnya. Mungkin warnanya sama putihnya dengan kulitnya atau sama cerahnya dengan kulitnya, tapi tetap ada rambut yang tipis-tipis itu. Jadi istilahnya bulunya tetap ada. Lalu bagian agak ke bawah, ke dalam, ini kelenjar minyak. Tiap rambut mempunyai kelenjar minyak. Kemudian rambut ini punya akar juga. Nah, ini kayak gambar
iklan sampo itu ya, kan pasti gambarnya kayak gini tuh, merawat rambut hingga ke akarnya. Jadi akarnya itu kayak gini, memang bentuknya seperti itu. Terus di masing-masing akarnya ini dialiri oleh pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada 2 macam. Ini udah pernah dibahas ini. Warna merah sama warna biru, ya kan? Kelihatan kan? Ngapus sih. Ya namanya juga iklan, Mbak. Merawat rambut sampai akarnya, padahal cuma sampai sini doang paling ngerawatnya ya, sampai sini doang, nggak sampai ke akar-akar ya. Ngapusi. Nah, jadi kalau memang, tapi gambar-gambarnya mereka itu bener Mbak, yang kita lihat di iklan-iklan itu kan gambarnya persis kayak gini ya, terus rambutnya hitam banget, terus bisa berkilau gitu, mengayun gitu. Itu gambarnya bener, memang akarnya itu seperti ini bentuknya. Nah, memang di sini ada kelenjar minyak. Nah, jadi kalau kelenjar minyaknya berlebih, rambutnya bisa berminyak. Makanya ada salah satu zat atau vitamin nutrisi tertentu untuk rambut supaya kelenjar minyaknya ini stabil gitu. Gambarnya benar, mereka kalau gambar sih nggak bohong. Yang bohong samponya ya. Bukan sedikit banget, bukan. Masa nggak nancep Mbak? Bukan nggak nancep, tapi memang kurang kuat, itu maksudnya Mbak Sofia. Semuanya memang nancep, pasti nancep kayak gini, cuman ada yang lemah. Jadi kayak kita punya tumbuhan di rumah itu loh, kayak punya tumbuhan di rumah itu kan, ada yang punya akarnya kuat, jadi dicabut dia susah. Ada yang akarnya akar serabut biasa, jadi kalau dicabut gampang. Nah itu sebenarnya semuanya nancep, semuanya pasti nancep, tapi kekuatan akarnya ini beda-beda gitu Mbak. Nah, salah satu akibat dari tidak kuatnya akar rambut, dia bisa gampang rontok gitu Mbak Endah, sampai ke dalam. Oh ya, iya, itu tiap orang beda-beda memang Mbak. Kalau yang kuat gitu mungkin bisa panjang gitu ya, jadi bagian akarnya ini bisa sampai sini. Kalau punyanya Mbak Sofia mungkin cuma sampai sini gitu, jadi akarnya cuma di sini, makanya lebih gampang rontok. Nah ini memang mungkin dari gennya ya, tiap orang itu beda-beda, tapi tetap bisa ditanggulangi masing-masing. Ya bisa pakai nutrisi zat-zat yang bisa menutrisi supaya akarnya tetap kuat, atau kalau menyisir pakai sisir yang cocok untuk rambut yang gampang rontok gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat orang-orang pintar, profesor Einstein itu pada rontok loh Mbak rambutnya. Pada botak loh. Jadi bisa jadi rontoknya itu gara-gara kebanyakan mikir. Iya bener Mbak Luna, bukan, kalau pakai sikat cuci ya malah rontok semua Mas. Jadi gerigi sisirnya itu kan ada yang khusus untuk rambut gampang rontok, itu sebaiknya adalah yang seperti ini. Kalau untuk rambut yang kecil-kecil, untuk rambut yang keras itu sebaiknya seperti ini gitu. Nah kalau banyak enggaknya itu masing-masing orang pasti beda Mbak Sofia. Jadi ada yang memang rambutnya lebat, tumbuhnya banyak, ada yang memang rambutnya tipis, ya emang kayak gitu, nggak bisa diubah gitu. Kalau mau pakai yang penebal rambut itu hasilnya ya nggak 100%, mungkin tambah sih, tapi cuma berapa bagian gitu.
Nah iya, mungkin kebanyakan mikir mbak, bisa jadi salah satu faktornya itu hormonal loh ya, yang kita pelajari minggu lalu. Hormon itu ada kan, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan rambut, pertumbuhan tulang. Nah tiap orang nih kan hormonnya itu kan beda-beda, bisa jadi itu faktor hormonal karena banyak pikiran, terus hormon ininya berkurang gitu ya, jadi rambutnya bisa lebih gampang rontok. Makanya kalau rambut di kulit kita itu, meskipun kulit kepala atau kulit yang lain semuanya, nggak cuma dipengaruhi dari faktor eksternal, faktor luar. Kalau faktor luar kan bisa jadi karena kena terpampang sinar matahari atau apa gitu ya, tapi bisa jadi juga dipengaruhi oleh hormon. Jadi hormon yang kita pelajari minggu lalu itu kan memang ada yang berpengaruh pertumbuhan rambut juga ya. Karena memang gaya tariknya gimana ya mbak ya, ini dipelajari di fisika sebenarnya. Gaya tariknya kan lebih ini ya, jadi lebih sensitif gitu istilahnya dia. Nah jadi memang kalau pertumbuhan rambut ini bisa juga dipengaruhi oleh hormonal. Hormon kita kan nanti dialirkan lewat darah. Ini kan di sini ada pembuluh darah nih, yang warna biru, warna merah ini kan pembuluh darah. Nah ini hormon-hormon yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut dialirkan lewat sini. Kalau hormonnya memang sedikit misalkan, atau kualitasnya memang nggak terlalu baik, oh bisa jadi rambutnya gampang rontok, dipengaruhi oleh pemikiran. Misalkan memang banyak pikiran gitu, tambah rontok itu bisa. Iya nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa mbak Rati ya, sambil diawasi juga. Kalau kenapa kan bahaya ya, jadi nggak apa-apa ditinggal bentar, yang penting tetap nyambung gitu aja. Oke? Terus saya lanjut ya. Ini akar rambut, pembuluh darah, di sini ada warna merah, warna biru. Terus di sini ada otot, namanya otot polos. Otot polos ini fungsinya penegak rambut. Nah, terus di kulit kita ini juga ada kelenjar keringat. Hampir sama ya, kelenjar minyak, kelenjar keringat ini sama. Ada saraf. Nah, ini sarafnya juga ada saraf sensori. Karena kulit kita kan yang menerima rangsangan ya, makanya ada sarafnya. Kalau secara umum kulit ini ada 3 bagian utama. Epidermis, ini yang kulit ari, lapisan kulit ari paling luar. Ini yang tipis banget, yang bisa mengelupas itu. Terus yang ditumbuhi rambut, ada kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah. Ini dinamakan dermis. Nah, yang paling dalam sebelum atau tempatnya pembuluh darah itu hipodermis. Ini lapisan paling luar, lapisan kulit jangat atau tengah, lapisan lemak kulit bawah. Gitu. Kalau di sini bagian yang bertugas paling utama menerima rangsangan dari luar itu sensori neuron, karena di kulit kan sudah ada saraf sensorinya ya. Jadi dialah yang bertugas untuk menerima rangsangannya. Sensori neuron. Loh, iya tambah. Wah, itu nggak cocok mungkin. Apa ini kulit? Kalau saya rontoknya tetap, maksudnya ya segitu-gitu aja, tapi pengaruhnya jadi lembut gitu ya kalau pakai conditioner. Kalau nambah rontok ya itu mungkin memang nggak perlu dikasih itu. Jadi mungkin karena kondisi tiap orang kan beda-beda, bisa jadi di iklan itu dibilang oh ini bagus, bisa lembut, bisa lebat, bisa gini, tapi
setiap orang pasti cocok-cocokan, ada yang cocok ada yang enggak gitu. Iya, mending dihemat aja ya Mbak ya, kalau daripada tambah rontok. Sudah ya bagian-bagiannya ini. Jangan lupa kalau di kulit itu ada juga pembuluh darah, yang merah sama yang biru. Merah ini vena, biru arteri. Kemudian, nah sudah, ini kulit sudah selesai. Sekarang kita lanjut panca indera yang terakhir. Oh ya, panca indera yang terakhir ini gampang banget. Lidah indera perasa ya, disebutnya indera perasa. Ini bagiannya semuanya satu, jadi cuma terdiri dari apa ini, semacam daging tanpa tulang ya. Di sini kan nggak ada tulang. Bagiannya sama, semuanya seperti ini. Yang membedakan adalah posisi dimana bisa merasakan masing-masing rasa. Kalau rasa pahit itu di ujung sini. Makanya kalau minum obat itu mungkin obatnya jangan ditaruh di sini. Kalau udah ditaruh di sini pasti pahitnya udah kerasa duluan. Kalau kita taruh sini misal, kan di sini cuma lewat doang, jadi nggak kerasa pahit. Karena yang pengecap rasa pahit itu posisinya di sini. Makanya kalau minum obat mungkin apa ya, tablet atau apa sih, pil-pil itu ya, jangan taruh di sini, taruh yang sini aja gitu. Jangan dipasin yang pengecap rasa pahitnya, nanti kerasa banget pahitnya. Kalau di sini kan nanti dia cuma lewat seret gitu, makanya pahitnya nggak terlalu kerasa. Oh, langsung dimasukin di sini gitu ya, langsung dilempar gitu ya Mbak ya? Nggak apa kalau langsung dilempar. Kan kadang ada yang ditaruh dulu terus disiram pakai air. Kalau langsung dilempar nggak apa-apa. Pokoknya jangan pas di sininya gitu aja. Terus kalau yang pinggir-pinggir ini ada 2 macam. Ketelan. Iya bener. Ini ada 2 macam. Bagian pinggir yang depan itu pengecap rasa asam. Bagian pinggir yang belakang itu pengecap rasa asin. Nah, ujung sini itu pengecap rasa manis. Cuma ada 1, 2, 3, 4 perbedaan posisi pengecap rasa. Jadi nggak susah ya, memahaminya nggak susah. Bagian-bagian lidah ini semuanya merupakan daerah yang istilahnya utama. Jadi semua ini kan udah dibagi-bagi. Kalau tadi kan untuk bisa menangkap bayangan dari mata itu harus mengenai retina. Kalau telinga harus mengenai rumah siput. Kalau lidah ini semuanya bisa mendefinisikan rasa. Jadi langsung dari sini, di sini kan udah ada saraf perasanya. Jadi udah bisa langsung tahu, ini rasa pahit, ini rasa asin, ini kurang manis, seperti itu. Oke, jadi yang lidah ini nggak ada ya. Oke, untuk materi panca indera sudah selesai rupanya. Nah, yang pertama tadi kita sudah membahas mata, indera penglihatan, telinga, indera pendengar, terus hidung, indera pembau, kulit, indera peraba, lidah, indera perasa.
sudah selesai kelima-limanya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanti kita lanjutkan bahas ini sedikit. Jadi permulaannya aja kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Mas Kusmarno. Nama aslinya siapa ya, Mas ya? Ini nama aslinya sebentar. Jadi di kelas ini mas-masnya ada berapa ya? Ada Mas Dharma, ada Mas mana ya? Mas Siswanto ada ya? Mas Siswanto sama Mas Kusmarno, bener nggak? Ya, 3 ya. Oh, ini baru juga ya Mas ya? Silakan, nggak apa-apa, langsung bergabung. Meskipun telat nggak masalah. Jadi mumpung belum selesai, silakan langsung bergabung aja. Oke. Oh, ada 3. Oke, sip. Sudah tidak ada yang ditanyakan untuk bagian ini? Sebenarnya waktunya sudah tidak, tinggal setengah jam lagi. Oh, jadi kerjanya di ini ya, pelayaran. Jadi ada Mas Dharma. Ini kan udah lama ya kalau Mas Dharma, udah pernah dari dulu mah. Ada Mas Siswanto, ada Mas Kusmarno. Ya bener ya? Oke. Wah, keren sekali ya, masih mau menyempatkan untuk belajar. Wah, itu keren sekali. Padahal waktunya nggak banyak gitu. Oke, sip. Nah, sudah tidak ada yang ditanyakan untuk bagian ini? Kalau sudah tidak ada, berarti kita sudah menyelesaikan bab 3. Dimana bab 3 dari 2 minggu lalu, ini bagiannya banyak. Sistem koordinasi, ada saraf, hormon, dan indera. Jadi diingat-ingat ya, ada 3 bagian ini. Koordinasi. Oke. Saraf, hormon, indera sudah semuanya berhubungan dengan otak, karena memang dari bahasanya sistem koordinasi. Jadi kan yang mengkoordinasikan alat-alat dalam tubuh kita.
ketika saraf, hormon, ada indera juga, jadi mereka semuanya saling berhubungan seperti itu. Nah, sekarang kita sudah selesai bab 3, masuk ke bab 4. Jadi bab 4 ini akan membahas tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Kelangsungan hidupnya kita, kelangsungan hidup hewan, tumbuhan itu seperti apa? Yang dibahas di sini adalah banyak juga ini, macem-macem. Sengaja saya bikin bagan seperti ini supaya lebih mudah difahami. Jadi kelangsungan hidup itu ada 3 kategori, kayak yang kemarin ya. Kemarin kan sistem koordinasi ada 3 divisi. Pertama divisi saraf, hormon, indera. Sekarang kelangsungan hidup ada 3 macam kegiatan. Karena ini kan kelangsungan hidup, jadi kan berupa kegiatan gitu ya. Kalau ini kan berupa zat-zat atau alat tubuh. Kalau ini berupa kegiatan, jadi kegiatannya ada 3 macam. Pertama adalah adaptasi, yang kedua seleksi alam, yang ketiga reproduksi. Nah, bagian ketiga ini mengingatkan nggak pada bab ke berapa ya? Bab kedua, ya kan? Kita sudah belajar sistem reproduksi, benar nggak sih? Saya nggak salah ingat kan? Nah, sip, benar. Bab 2 kita udah belajar kan? Sistemnya kita udah belajar. Nah, nanti kita bahas masing-masing yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Ya kan? Reproduksi kemarin kan kita sudah bahas ya, reproduksi pada manusia, sistem reproduksi, mulai dari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kita udah jadikan bahan PR juga kan? Ya udah nggak apa-apa. Nah, di sini nanti kita bahas lebih detail lagi reproduksi pada tumbuhan dan hewan gitu. Jadi kelangsungan hidup ini ada 3 macam ya. Karena ini kan lumayan banyak, makanya saya sengaja bikin bagan supaya lebih gampang difahami. Kelangsungan hidup pertama adaptasi. Adaptasi ini nanti ada 3 macam. Pertama namanya morfologi, kedua tingkah laku, dan ketiga fisiologi gitu. Ya, silakan Mbak Endah. Kalau seleksi alam ini nanti bahasannya ada 1 aja. Terus reproduksi pada tumbuhan itu nanti ada reproduksi yang alami, ada yang buatan. Reproduksi pada hewan ada yang generatif, ada yang vegetatif. Nah, ini kalau bisa bagannya ini disimpan ya. Maksudnya entah di screenshot. Oh, saya kan sudah bagikan ininya ya. Saya kan udah bagikan materinya ya. Jadi kalau yang udah bisa download, udah bisa mengunduh itu, link yang saya kasih itu semuanya udah ada di situ. Jadi mana yang bagian penting-penting nanti langsung dicek aja. Kira-kira ada yang kesulitan ngunduhnya nggak? Itu kan saya taruh di drive Google, bukan drive Google, Gmail ya, Gmail. Nah, iya, kenapa? Susahnya kenapa?
kalau punya akun Gmail dia langsung otomatis masuk. Belum ada. Kok belum ada? Udah ada, Mbak. Masuk dulu ke akun emailnya, nanti langsung bisa download loh. Kalau yang nggak ada akunnya itu bisa juga sebenarnya, tapi bentuknya agak beda gitu. Yang itu loh, Mbak, kemarin kan minta materi-materinya, baik itu modul yang dari sekolahan atau slide saya sendiri, semuanya kan sudah saya upload di link drive itu. Karena ini kan filenya besar banget ya, kan PPT banyak, terus sama buku-buku itu kan kalau saya upload satu-satu nanti gak muat. Makanya saya taruhnya di drive Gmail. Nah, kalau yang punya akun Gmail itu ngeklik link itu langsung kebuka ke akunnya, jadi bisa langsung masuk, bisa langsung diunduh. Itu lebih gampang. Mungkin nanti bisa dicoba lagi ya Mbak Rani, Mbak Luna. Mungkin nanti kalau ada yang kesulitan, coba di screenshot aja di komentar yang link saya bagi itu, biar nanti saya bantu. Kalau udah bisa masuk emailnya sih sebenarnya udah gampang, tinggal udah kelihatan kok semua. Oh, ini PPT ada segini, ada buku modul, semuanya udah kelihatan di grup Facebook, Mbak. Link di grup FB. Oke. Sip. Nah, jadi seperti ini untuk bab 4 nanti yang kita pelajari, kelangsungan hidup, meliputi 3 macam 3 kategori. Pertama adalah adaptasi, kedua seleksi alam, ketiga reproduksi. Adaptasi nanti dibagi-bagi lagi, reproduksi juga nanti kita bahasnya masing-masing pada tumbuhan dan hewan. Kira-kira kebayang ya bahasanya seperti ini? Kebayang kan? Nah, adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini sebenarnya udah ada di pelajaran kelas 1. Adaptasi. Ada yang masih ingat? Kelas 1 dulu sama siapa ya? Pak Andri. Ya, masih udah lama ya. Saya dulu masih ngejar di kelas yang atasnya. Masih pada ingat ya? Wah, Mbak Luna ini ingatannya tajam. Ingat saat semester ya. Jadi di semester 2, ya benar. Kelas 1 semester 2. Adaptasi. Mungkin sebelum lebih lanjut kita coba sambil ini brainstorming dulu, jadi mengingat-ingat. Ada yang bisa kasih contoh adaptasi itu seperti apa bentuknya yang sering kita temui aja di kehidupan sehari-hari? Loh, enggak loh Mbak, itu masih ingat, bagus loh ingatannya. Sering dimarahi gara-gara lupa. Bilang aja Mbak, orang lupa itu wajar, itu memang ya manusia ini tepatnya lupa, jadi wajar aja, nggak boleh dimarahin gitu ya.
sebelum kita masuk satu-satu lebih detail, lebih dalam, coba ada yang masih ingat nggak? Tadi kan ingat tuh diajar Pak Andri semester kelas 1 semester 2. Kira-kira contohnya adaptasi ini seperti apa? Yang paling gampang aja, yang paling gampang dihafal, yang paling sering dengar, paling sering tahu, biar kita sambil nginget-inget. Ya benar Mbak Sofia, beradaptasi baik kita manusia, juga hewan, juga tumbuhan, semuanya melakukan namanya adaptasi dengan lingkungan dan alam, pasti ya. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Yang sering dibuat contoh sama yang ada di buku, atau mungkin tutor-tutor dulu sering nyebut, oh ini adaptasi ini. Nah, mantap sekali, bener kan Mbak Luna, ingatannya masih tajam. Salah satu contohnya ini kan tadi udah dijelaskan lagi, adaptasi morfologi, fisiologi, tingkah laku. Ini nanti kita bahas detailnya besok aja. Salah satu contohnya namanya orang adaptasi, seperti yang dikatakan Mbak Sofia ya. Jadi beradaptasi dengan lingkungan dan alam. Salah satu contoh itu ketika suhu udara dingin, ini tubuh kita melakukan adaptasi dengan mengeluarkan urin lebih banyak. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang tidak wajar atau sesuatu yang aneh, tapi ini adalah salah satu bentuk adaptasi supaya kita tetap bisa bertahan dalam suhu dingin gitu. Golongannya kira-kira golongan apa ya? Apakah tingkah laku atau fisiologi? Itu nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, belum kita bahas satu-satu. Contohnya aja dulu sekarang, sambil ingat-ingat. Ada yang bisa kasih contoh lain? Mungkin pada hewan atau pada tumbuhan? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Yang paling gampang, paling sering dengar, paling banyak diajarkan kan ini nih. Kalau di hewan itu bunglon yang merubah warna kulit sesuai warna otak. Ini paling gampang lah ya, istilahnya paling sering dengar. Saya kasih satu lagi, temannya bunglon. Nah, ini salah satu contohnya lagi. Terus apa lagi ya? Kalau bicara masalah adaptasi ini sebenarnya ini kan ada morfologi, fisiologi, tingkah laku. Nah, salah satu
Contoh seperti ini. Proses penyesuaian diri makhluk hidup yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Karena dia hidupnya di gurun pasir, jadi bentuknya adalah seperti ini. Karena dia hidupnya di air asin, jadi bentuknya seperti ini gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Pastinya dulu udah pernah dipelajari mungkin ya, tapi mungkin ada yang belum tahu atau ada yang lupa. Kira-kira ini kan unta ini kan hidupnya di padang pasir. Dia adalah salah satu bentuk adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Nah, ya, kira-kira keistimewaannya ini apa? Langsung dijawab sama Mas Kusmarno. Nah, bener. Jadi, tanpa kita tahu sebenarnya di sini itu fungsinya adalah menyimpan air di sini. Makanya dia bisa bertahan hidup di gurun pasir yang sangat kering kayak gini. Ternyata kalau dia minum, si onta ini minum, sebagian itu disimpan di sini buat perjalanan, istilahnya gitu ya. Makanya dia bisa bentuknya kayak menggembung di situ, karena fungsinya memang menyimpan air di situ. Kalau kita yang hidup di gunung pasir, mungkin harus bawa kantongan air sendiri karena kita nggak punya ini ya. Contohnya lagi, ini apa nih? Ini adalah lumba-lumba. Jadi bentuk dan struktur tubuh ikan ini itu juga menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Mulai dari siripnya yang atas sampai ekornya, sampai permukaan tubuh yang selalu berlendir gitu ya. Ini semuanya menyesuaikan tempat hidupnya kayak gitu. Adaptasi. Contoh lain lagi apa ya? Nah, ini yang paling sekarang terjadi nih. Nah, ya benar Mas. Dedaunan gugur pada saat musim atau musim gugur untuk mengurangi penguapan air. Ceritanya setiap tumbuhan itu kan juga membutuhkan makanan dan minuman, termasuk juga tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Jadi dia juga membutuhkan minuman kan, cadangan air. Nah, makanya ketika musim kemarau atau musim gugur itu dia menggugurkan daunnya untuk mengurangi kebutuhan penguapan air gitu. Kalau yang ini itu tergolong, kita lihat dulu golongannya ada berapa tadi. Fisiologi tingkah laku, ini tergolong adaptasi yang tingkah laku, ya kan? Karena dia melakukan adaptasi ini hanya saat musim kemarau, musimnya mulai panas gitu kan. Jadi tingkah lakunya berubah ketika musim panas, ketika musimnya berubah gitu. Yang ini apa? Sebentar kita cek dulu. Aduh kok lemot.
jadi kita cek macam-macamnya. Nanti kita bahas lebih detailnya minggu depan aja ya, biar lebih ini. Nah, jadi kalau yang ini tergolong pada fisiologi. Oh iya bener contohnya Mas Kusmanto ya. Ini tumbuhan putri malu namanya, mengatupkan daun ketika disentuh. Tujuan dari mengatupkan daun ketika disentuh ini adalah sebenarnya menghindari serangan musuh ya. Jadi kalau kita yang nyentuh memang nggak ngapa-ngapain, tapi bisa jadi ada hewan yang mau makan dia atau ada sesuatu yang berbahaya lah buat dia, makanya dia mengatupkan daunnya. Itu ini termasuk adaptasi tingkah laku berarti. Kalau yang ini tadi fisiologi ya, maaf saya salah, karena dia perubahan metabolisme. Nah, ada lagi yang buat contoh. Oke, sip. Kura-kura dan siput. Maksudnya yang sebelah mana, Mbak? Cara berjalannya ataukah kura-kura dan siput? Sebentar. Oh, kalau kura-kura mempunyai cangkang yang kuat untuk melindungi diri. Ini termasuk morfologi ya, karena dia kan tubuhnya itu tanpa tulang, ya kan? Nah, iya benar Mbak Nujana. Dia kan tubuhnya itu nggak punya tulang, makanya sangat rentan untuk bahaya dari luar itu. Kalau menyerang dia cepet banget matinya gitu istilahnya, karena dia untuk melawan aja nggak punya tulang gitu. Makanya dia dibekali dengan memiliki cangkang yang kuat untuk melindungi diri. Ini salah satu contoh adaptasi morfologi. Jadi bentuk badannya itu, morfologinya itu seperti itu, karena memang untuk menyembunyikan diri ya. Benar Mbak Nur. Yang kedua tadi, bunglon tadi itu tingkah laku ya. Ini cicak ini termasuk bukan morfologi. Bisa tingkah laku, bisa morfologi ya. Saat tersentuh atau ada makhluk lain yang mendekat. Iya benar Mbak Nujana. Nah, jadi contoh-contohnya adalah seperti ini, adaptasi. Sip ya, berarti semuanya masih ingat. Kalau kayak gini kan berarti paham, semuanya bisa paham. Oh, jadi namanya adaptasi itu seperti ini. Contoh-contohnya begini. Tuh. Iya nggak apa-apa Mas, ini ntar lagi juga udah selesai. Silakan duluan nggak apa-apa. Karena waktunya udah mau habis, 5 menit lagi. Kita bahas di sini dulu aja. Jadi pengantarnya dulu, karena ini lebih dalamnya kan banyak ya. Kita bahas satu-satu nanti. Morfologi, fisiologi, tingkah laku, terus reproduksi, ada macam-macam. Kita bahas satu-satu lebih dalam lagi. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk refresh tadi, untuk refresh aja supaya semuanya mengingat-ingat.
nggak gampang lupa, yang dulu udah pernah tahu, jadi biar lebih paham gitu ya. Oh, adaptasi itu begini begini begini. Jadi tadi saya tanyain dikit. Ranti itu apa ya, Mbak ya? Ranti itu apa ya? Saya nggak tahu apa ranti ya. Bahasa Indonesianya apa? Kalau itu bisa tergolong morfologi, adaptasi morfologi. Ya karena memang tempat hidupnya di sana, atau mungkin bisa jadi Mbak. Oke ya. Kita bahas lebih lanjut minggu depan lagi. Sekarang untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengakhiri kelas? Oke. Oke, kalau nggak ada, karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan doa. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat. Tadi kan kita membahas bagian-bagian tubuh kita, terus pentingnya melindungi bagian ini, terus apa pentingnya misalkan memeriksakan mata dan lain sebagainya. Semoga yang sedikit itu bermanfaat. Dan karena kita sambil belajar di sini, orang belajar itu kan banyak barokahnya ya. Semoga dengan begini kerjaannya bisa makin lancar. Ya, sama-sama Mbak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, adanya di rumah sakit Mbak. Iya, mau nggak mau memang adanya di rumah sakit. Mungkin kalau ada waktu luang aja Mbak Sofia. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mungkin minggu depan kita kalau cukup waktunya kita bahas PR juga ya. Jadi kan jawabannya kan macam-macam. Karena itu beberapa soal saya tanya pendapat. Jadi jawabannya ada yang beda-beda. Oh, dari sini berpendapatnya seperti ini, yang ini berpendapatnya seperti ini. Jadi kita bisa tukar ilmu, nanti kita bahas mungkin satu-satu minggu depan. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk malam hari ini. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.